udah hampir ke angka 100.000. Sumpah kenapa saya deg-degan ya? Apaan sih ini? Sekarang itu udah 99.975. Sekarang 99.993 nih sekarang. Tinggal 5 orang lagi. Dan sampai setotalnya saya untuk YouTube adalah sampai saya setiap kali bikin video di YouTube itu, saya selalu ngirim broadcast ke semua orang di phonebook saya dengan segala resiko bahwa gue akan dimaki-maki apa segala macam, tapi gue bodoh amat. Sesa udah 100.000 tembus. Terima kasih banyak. Alasan kenapa saya streaming dadakan hari ini adalah karena alhamdulillah ternyata momennya nyampe nih. Sekarang sampai keselak. Sekarang ini subscribernya Om WP sekarang sampai keselak. Sekarang ini subscribernya Om WP udah hampir ke angka 100.000, 100k, alhamdulillah banget. Saya pengen ngucapin terima kasih banyak untuk semua yang udah ngedukung saya dari awal saya bikin channel Kucing Om WP ini ya. Sumpah saya tuh sama sekali nggak nyangka bahwa bisa sampai ke level ini. Saya pertama kali posting video itu tanggal 11 Februari 2019. Jadi kira-kira 15 bulan saya udah memberikan komitmen saya untuk bikin konten kucing ke YouTube. Dan ternyata hari ini, itu kalau saya lihat sekarang, aduh. Sumpah kenapa saya deg-degan ya? Apaan sih ini? Sekarang itu udah 99.975 subscribernya Om WP. Ada ups and downs-nya, tapi saya selalu menikmati semuanya. Cat Lovers, terima kasih banyak. 25 orang lagi yang bisa melengkapi kebahagiaannya Om WP hari ini untuk nyampe ke 100.000 subscribers. Jadi saya ingin sapa semuanya yang udah subscribe ke channel ini dan udah gabung di live streaming siang hari ini. Terima kasih banyak untuk semua dukungannya. Moga-moga apa yang saya bikin di channel Kucing Om WP ini ada manfaatnya dan bisa bikin bos bulu semua sehat dan gembira. Sekarang sebetulnya saya ada schedule juga di Instagram. Saya lagi ada live Instagram di account Instagram saya bareng sama teman saya Sesa Suwanti. Sesa! Luar biasa, saya lagi ngerayain menjelang 100.000 dan saya bisa live di Instagram bareng sama Sesa dan juga saya lagi live di YouTube. Kita mulai ya, teman-teman. Aku sambil buka YouTube kamu loh. Oke, Mas Willy, kita mulai. Pertanyaan pertama, nyontek dulu. Iya. Oke, YouTube lo ini ya, gue ngikutin banget dari awal kan ya. Ide lo pengen jadi YouTubers itu udah buat gue, hah? Lo mau jadi YouTubers? Lo kan udah tua ya. Ngakak-ngakak banget gitu ya. Tapi ternyata lo pengen banget, maka lo banyak belajar. Tuh gue kagumin banget ya. Kenapa lo pengen banget jadi vlogger di usia yang tidak muda itu? Oke, pertanyaannya Sesa adalah kenapa saya pengen jadi vlogger ya. Ini buat yang di YouTube juga supaya bisa connect. Jadi sebetulnya ini impuls aja. Saya itu sejak tahun 2010 itu umur gue adalah 36 ya. Nah, jadi lo tahu umur gue berapa ya sekarang ya? Baik. Jadi sejak 2010 itu saya selalu ngasih tantangan baru setiap tahun untuk diri saya sendiri. Tantangan pertama di 2010 itu adalah gue resign dari pekerjaan corporate di sebuah grup media besar. Gitu. Sebut Jadi aja, emang iya di MRA Media lah ya. Itu dulu gue posisinya di MRA Media mengelola beberapa radio dan terakhir juga mengelola beberapa majalahnya MRA Media. Jadi kalau tahu brand Hard Rock FM, Cosmopolitan FM, iRadio, terus Trax FM, sama majalah-majalah pria kayak FHM, terus ada Trax Magazine, itu dulu saya terlibat dalam pengelolaannya. 2010 itu challenge pertama saya untuk resign dan menemukan
challenge-challenge baru, Sesa. Aha. Jadi kalau cerita dari 2010 sih sebenarnya kepanjangan ya. Cuman memang setiap tahun tuh gue selalu cari challenge untuk bikin untuk bikin sesuatu yang ngagetin rutinitas gue. Tiap tahun. Jadi tiap tahun. Jadi adalah gue tiba-tiba bikin bisnis makanan sehat dari Tidara. Adalah gue bikin tiba-tiba pop grup remaja nyanyiin lagu anak-anak yang namanya Popzel. Aku sayang Popsel. Terus adalah yang tiba-tiba gue pengen finish maraton. Dan salah satu cita-cita gue di 2019 itu adalah gue pengen membuktikan bahwa orang-orang tua yang waktu itu umur gue 45 tahun ya. Umur saya 45 tahun, nggak punya background apapun yang berhubungan sama YouTube ya. Terus nggak pernah ngedit, nggak pernah punya pengalaman untuk ngobrol sama kamera. Stimulusnya sebenarnya gini. Jadi stimulusnya pada inget nggak 2018 itu kita semua seluruh Indonesia lagi pada gontok-gontokan urusan cebong sama kampret. Iya, jadi cebong sama kampret itu dengan segala kelelahannya bikin saya nggak mau nonton TV, ya. Saya menghindari baca semua berita-berita online. Gue tenggelamnya di YouTube. Jadi 2018 itu adalah tahun pertama gue amat sangat involved sama YouTube sebagai penonton. Nah, karena tiap hari nonton YouTube, gue tuh mikir, masa gue cuma nonton doang sih gitu. Jadi akhirnya awal 2019 gue pikir gini, daripada gue cuma menghabiskan waktu untuk nonton YouTube, dan akhirnya 2019 gue nyebur aja, Ses. Ya, 2019, Februari tanggal 11. Gue inget banget, itu video pertama yang gue bikin. Yes. Dan memang dari awal udah mikir bahwa yang akan saya share kontennya adalah tentang kucing. Dengan beberapa pertimbangan. Kenapa tuh kucing tuh? Karena gue tuh nggak punya beban untuk memproduksi konten kucing. Ibaratnya gue melek mata ya, cuman modal kamera naik tuh gue langsung dapat konten. Gampang banget di rumah ini untuk bikin konten YouTube yang berhubungan tentang kucing, karena itu adalah day by day-nya Om WP gitu. Detik per detik saya setiap hari sama Pito, Molo, Leon pada saat itu belum ada Cimoy. Jadi effortnya, jadi strategi saya untuk bikin YouTube adalah, kan gue masih harus belajar ngedit, gue masih harus belajar ngomong. Jangan sampai apa yang gue omongin ini adalah sesuatu yang beyond dan ribet untuk gue kerjain. Jadi gue cari, waktu itu sebenarnya pilihannya dua, Ses, yang pengen gue bikin YouTube itu. Jadi saya tuh dulu pengen bikin YouTube antara, karena gue pelari, gue lari maraton, gue pengen bikin konten tentang lari atau konten tentang kucing. Dan akhirnya kucing lah pilihan gue, karena agak tahu kenapa, nekat aja. Konten kucing itu nggak pernah kepikiran sama, menurut gue, even sahabat-sahabat gue, lu nggak bahas kucing gitu. Kayaknya nggak pernah ada yang tahu itu gitu. Tapi kayaknya justru itu yang ngagetin semua orang, kenapa gue bisa jadi setuju gue. Ada di YouTube dan ngebahas kucing. Gue rasa orang-orang juga pada ngomongin tuh di awal-awal. Ngapain nih si orang gila ngebahas kucing? Surprise sih, gue sebagai temen lo sejak tahun berapa kita berteman lama sekali, gue kayak pertama YouTube banget nih. YouTube kan tuh mainannya si geng milenial ya, sama temen gue itu. Terus udah gitu, kok kucing sih, emang lo punya kucing ya? Itu pertama kali gue, kok dia ngebahas kucing, emang lo punya kucing? Gue baru tahu lo punya kucing. Ternyata kucing lo bagus-bagus ya. Oke. Jadi lo main YouTube tuh lebih senang ya daripada Instagram ya? Nah, ternyata surprisingly orang tuh biasanya adalah main Instagram dulu baru ke YouTube gitu ya. Jadi biasanya tuh followers di Instagram itu jauh lebih banyak daripada followers di YouTube ya kan? Nah kalau gue tuh justru kebalikannya gitu. Di Instagram tuh gue klik gitu, karena kan saya orang tua ya. Jadi main sosial medianya tuh beda sama main sosial medianya millennials. Jadi, nah ini juga nih, Cat Lovers, yang saya pelajari adalah keberanian saya untuk mengeksplorasi sosial media ini bikin saya punya banyak sekali pemahaman tentang
sosial media yang berbeda sama frame umur saya. Orang-orang seumur gue nih, ya Ses, Iya. yang umurnya 46 nih sekarang, ya, itu mikirnya kalau sosial media tuh kayak nyari temen, Bo. Ya, jadi Instagram yang di-follow teman-temannya, yang follow dia teman-temannya juga. Dan itu yang terjadi sama gue dulu. Gitu. Jadi nggak pernah kepikiran bahwa Instagram itu akan akan ada ininya gitu, benefitnya buat orang lain. Sampai akhirnya gue bikin YouTube, dan ternyata emang gue justru lebih banyak dapet engagement adalah di YouTube dulu gitu, daripada di Instagram. Jadi gue tuh di Instagram sekarang, nah buat teman-teman yang di YouTube nih, Cat Lovers, tolong dong ya follow Instagramnya Om WP biar tambah-tambah gitu. Masa di YouTube subscribernya udah 100.000 ya, hampir amin. Masa di Instagram cuma 8.000. Tapi Mas Willy, gue tuh inget banget sama cara-cara lo awal-awal jadi YouTubers ya. Lo tuh kan nge-WhatsApp orang-orang, ya kan? Tentang si konten lo itu. Gimana? Lo awal-awal. Oh, gue nge-broadcast. Iya. Iya kan? Iya. Nge-broadcast semua orang sama si YouTube lo itu. Iya. Itu Iya. tuh masih berapa sih subscribernya? Kayak Masih 11. 11. Dulu subscriber saya tuh cuma 11. Iya. Bulan Februari itu subscriber gue cuma 11. Dan sekarang bulan ke berapa? Bulan ke berapa nih? 15, bulan ke-15. Ke 1 tahun lebih. Lo dapat 100.000 ya subscriber. Iya. Hari ini Sekarang 99.993 nih sekarang. Keren banget. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Hari ini berarti 100.000 kan? Subscriber Iya. YouTube. Iya, ada teman-teman yang ada di YouTube, bantulah, tinggal berapa orang lagi nih? Ya, tinggal 5 orang lagi. Ya, tinggal 5 orang lagi saya pas dapat 100.000 subscriber. 5 orang lagi 100.000 subscriber di YouTube-nya Kucing Om Di YouTube. WP. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Om WP @kucingomwp. Keren banget ya lo tuh. Gila, Iya, Ses. Jadi awal-awal itu ya, Cat Lovers ya di YouTube ya, saya tuh cuman followersnya cuma ada 11 orang. Dan gue kalau udah info, gue akan total. Tuh, Ucit udah subscribe tuh. Hai Ucit. Gue tuh total, jadi sampai buat yang kenal saya pasti tahu banget kalau saya itu orang yang paling nggak mau broadcast karena saya takut dimusuhin orang. Yes. Ya. Dan sampai setotalnya saya untuk YouTube adalah sampai saya setiap kali bikin video di YouTube itu, saya selalu ngirim broadcast ke semua orang di phonebook saya. Betul. Ya, dengan segala resiko bahwa gue akan dimaki-maki apa segala macam, tapi gue bodoh amat ya. Tapi waktu itu gini saya, jadi gue tuh emang kayak gini. Jadi itu adalah usaha gue untuk dapat milestone pertama untuk dapat 500 subscriber. Oh, okay. Jadi dalam waktu 3 bulan kalau nggak salah, nggak sampai 3 bulan deh. Berapa 2 bulan, pokoknya seminggu 2 kali gue bikin terus dan gue broadcast. Nyampe 500 gue umumin ke semua orang. Oke, udah 500 nih, jadi saya pamit ya gitu. jadi broadcast message gue terakhir untuk Sesa udah 100.000 tembus. Cat Lovers, ini dashboard saya, mungkin nggak bisa lihat ya, tapi alhamdulillah ini sekarang YouTube-nya Om WP tembus ke 100.000. subscriber. Gue pengen lihat dulu, belum nih, di ininya belum, di dashboard luar belum, tapi di dashboard gue yang di dalam udah 100.006. Jadi biasanya butuh waktu. Banget. Gila, parah Siap-siap ya. Button tuh dikirim ke rumah tuh. Gila. Belum di luar belum 100.000 ternyata, belum kelihatan kalau 100.000. Itu tadi Ucit Belum. sama Mami Golda tuh subscribe tuh barusan tuh. 2 orang terakhir ada di sini. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman saya yang saya beneran gak nyangka kalau dapat support sampai segininya ya. Sumpah Ses, Keren. ya. Keren banget, Parah.
Jadi bisa tiba-tiba terkoneksi sama teman-teman di Instagram, sama teman-teman di YouTube dan dapetin 100.000. Gue tuh nggak bayangin 100.000 itu tuh kalau ngisi stadion utama tuh bisa nggak ya? Gue nggak tahu dia tuh. Bisa. Iya kan? Cukup. Kira-kira kayak gitu. Hebat. Jadi iya, ini ya bersyukurlah. Sorry, gue tadi lupa pertanyaannya saya sampai lupa tadi pertanyaannya saya itu adalah apa. Tadi tuh kenapa YouTube, kenapa coaching, terus cara-cara lo untuk mencapai si achievement itu kayak gimana di YouTube. Itu kan aku takut banget ya sama YouTube ya, kok lo canggih sih gitu. Oke. Gini, kalau saya boleh cerita ya, YouTube itu seperti hidup Ses. Jadi yang jauh di atas gue tuh banyak banget. Iya, tahu. Ya. Tapi yang 200.000, yang 300.000, yang 1 juta, yang 20 juta aja ada gitu. Iya. Dan yang di bawah saya tuh juga ada. Jadi yang lagi struggling untuk dapetin penonton, untuk dapetin jam tayang itu juga banyak. Jadi seperti hidup, menurut saya YouTube itu bukan kompetisi. Jadi yang paling utama adalah kita punya memang kita punya keinginan untuk bermain di situ, gitu. Dan nggak usah, kalau gue sih gini, gue nggak compete. Jadi gue tuh merasa bahwa gue cukup percaya diri dengan kemampuan gue punya kemampuan untuk belajar dan beradaptasi sama platform ini, dan gue selalu memperbaiki diri gitu. Gue nggak minder sama orang-orang yang di atas, malah mereka yang jadi inspirasi, dan gue nggak memandang sebelah mata orang-orang yang masih berjuang bareng sama gue gitu. Jadi kalau buat saya tips utama kalau mau jadi konten kreator di YouTube adalah yang pertama, mulai aja dulu. Iya, itu kayaknya itu adalah yang utama. Karena gini, banyak banget dari kita ya yang selalu punya keraguan, nanti dicela orang, atau saya belum punya kamera, saya nggak bisa ngedit. Lo percaya sampai sekarang gue punya kamera yang buat YouTube tuh, kamera semua YouTuber yang namanya Canon M50. Tapi sampai sekarang yang paling aman gue pakai untuk bikin konten adalah handphone. Beneran. Jadi yang paling aman untuk dipakai bikin konten itu adalah handphone. Handphone sekarang harganya juga udah nggak mahal gitu ya. Dan kalau lo punya handphone, lo punya konten, just do it. Nyebur aja di YouTube. Itu udah jadi modal pertama. Mulai sekarang. Dan apps gitu. Ya, jangan lupa. Rajin cari apps. Aku sambil urusan ngedit apa? Aku sambil nyatet tahu. Iya, aku tuh kemarin ngirim ke kamu tapi lupa poin-poinnya. Aku catat di handphone yang lagi dipakai ini. Oh gitu. Bentar ya. Terus, iya kan ya, udah resmi 100.000 nongol nih tuh. Keren. Mana sih, lihat aku melihat YouTube juga. Bentar, kelihatan nggak sih, Ses? Kelihatan nggak tuh ya, di bawah sini? Iya, nggak kelihatan lah. Terima kasih banyak. Di gue 100.000 tuh. Kado lebaran. Di IG live kado lebaran buat Tito, Molo, Leon, sama Cimoy. Sejarah banget nih di IG live gue lagi. Iya. Iya, gue tuh kan kenal lo udah lama ya Mas Willa. Gue tuh tahu lo waktu gue kuliah di Trisakti tahun 94. Setiap hari Kamis malam gue mendengarkan Willy Prioko siaran soundtrack dengan Rock FM ya. Iya, gue tuh suka banget, tuh silet banget, jadi aku fans ya. Ya Allah, tahun berapa itu penonton-penonton di YouTube ini pasti belum pada lahir waktu Om WP jadi penyiar di Hard Rock FM ya. Dia teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, udah eksis di radio Hard Rock dengan ngebahas soundtrack film. Udah gitu, udah gitu gue pindah ke Bali, terus lo ternyata jadi bos di Hard Rock Bali ya. Iya. Udah gitu gue pindah ke Bandung, ternyata lo jadi bosnya Hard Rock Bandung ya. Itu aneh banget temenan kita.
gue udah ngeliat emang dari dulu lo tuh kan emang apa ya, born to be leader, gue nggak tahu apalah pokoknya. Cuman di kalau yang dulu tuh lo kan kerja ini banget ya, kayak keren banget, profesional banget di YouTube ini. Gue tuh ngeliatnya lo beneran enjoy sih, ya kan? Iya, gue sih selalu enjoy ya di ngerjain banyak hal, nggak cuma di YouTube aja. Jadi memang alasan kenapa setiap tahun gue harus punya kejutan-kejutan gitu, termasuk Pito Molo Leon itu termasuk kejutan yang gue taruh buat hidup gue, bahwa gue bisa berkomitmen untuk ngerawat kucing dengan baik gitu. Itu adalah fase yang gue lewati juga sampai abisnya itu tahun depannya adalah gue bikin konten di YouTube. Itu jadi dapat dari mana aja? Ngikutin impuls aja, Ses. Jadi ngikutin kalau ada stimulus gitu ya, gue nggak tahu deh, gue kan suka gitu ya, suka ngerasa kalau nggak, saya tuh dulu waktu zaman masih kerja di korporasi media ya, adalah orang yang paling berencana. Yes. Setelah 2010 itu gue bener-bener ngelepasin semua rencana. Jadi kita lihat aja apa yang terjadi, kita ikuti aja ritmenya kayak apa, dan hidup tanpa rasa takut sama sekali. Gitu. Tabungan tapi udah nggak banyak ya? Apa? Tabungan udah banyak ya? Enggak. Tapi intinya adalah ya enggak sih, enggak begitu. Investasinya. Enggak, once mental kita ngerasa bahwa semua akan baik-baik aja ya. Percaya atau nggak percaya, semua akan baik-baik aja. Oke, baik. Jadi emang lo pikir gue punya dana darurat? Kagak. Ini sekarang nih lagi orang-orang lagi covid apa segala macam. Yang menjadi penyelamat saya adalah konten YouTube dan Instagram. Instagram. Dan ya? ini nggak pernah, ini kan nggak pernah direncanain, ya. Ses. Ya. Gue nggak pernah merencanain bahwa satu layer hidup gue yang isinya adalah menjadi orang yang bikin konten di YouTube dan Instagram sekarang itu ternyata bisa menyelamatkan posisi sulit ketika kondisi lagi kayak sekarang, lagi kayak sulit kayak sekarang. Di Instagram tuh gue inget banget ya, tahun lalu followers tuh baru 2000 ya, kalau nggak salah. Iya, ya, mungkin nggak nyampe 2000. Ada. Jadi, bukan tahun lalu, Sesa, Januari ini aja. Januari ya. Januari lo masih 2000 kan? Januari, ini kan sekarang bulan Mei ya. Januari itu follower gue di Instagram tuh cuma 1.300 kayaknya. Benar. Dan sekarang udah 8.000. Iya, 8.000 lumayan lah ya. Pengen swipe up, pengen dapat 10.000. Jadi saya minta banget buat teman-teman yang di YouTube, tolong dong. Follow Instagramnya Om WP. Ini pada nanya, Cimoy, Leon, sama Pito lagi di mana? Semuanya lagi pada tidur kalau jam segini, Cat Lovers. Gitu. Jadi saya nggak bisa kasih lihat. Iya. Kasihan kalau digangguin. Itu dari mana sih lo dapetnya? Pito mau Leon Cimoy? Cimoy kan dari Kasita ya? Cimoy dari Sita. Leon itu aku dapat hibah dari Hanfe. Oh. Saya tuh dapat Leon tuh yang semua orang kayak ngerasa kalau itu adalah kucing paling ganteng di rumah Om WP ya. Itu saya nggak beli itu Cat Lovers, itu gue dapat dari Hanfe. Oh, kenapa? Ya itu makanya menurut gue itu kayak ya emang dikirim ke gue buat dirawat kali. Jodoh. Kalau Pito iya, tidur semua kalau jam segini. Pito sama Molo lo beli? Apa? Pito sama Molo lo dapat dari mana? Pito beli waktu itu. Kenapa beli? Jadi kucing? Kenapa adalah karena dari dulu sebenarnya pengen, tapi kan dulu tinggalnya masih di kos-kosan. Iya, benar. Nggak bisa punya binatang peliharaan kan. Ya. Terus pindah ke apartemen ini, udah di apartemen juga sebenarnya kan nggak boleh melihara ya. jadi jangan bilang-bilang. Okay. Kalau Om itu punya peliharaan di apartemen ya, ada 4 lah gitu ya. Aduh, kan ganggu so far. Iya, kalau kucing aman sih sebetulnya di apartemen karena bersih, nggak ganggu, nggak berisik,
Dan kucing itu kan nggak perlu diajak-ajak keluar. Saya satu teman saya yang lagi di Instagram ini, cat lovers ya, dia nggak seneng kucing. Enggak, aku enggak banget. Kasian banget dia ya. Dan saya tuh sebenarnya masih berteman sama banyak sekali orang yang nggak seneng kucing aja, jadi nggak apa-apa gitu ya, terserah lo. Enggak apa-apa, gue. Orang aneh, dia tuh orang aneh, masa dia nggak suka Emang kucing? banget. Banget. Gue mengagumi apa ya, ketekunan lo gitu loh, ngurus 4 kucing. Tuh di YouTube udah ada yang bilang apartemen mana om, sini gue kasih tahu ke security-nya. Jahat banget sih. Ada deh. Iya, gue Gitu. tuh nggak kebayang gitu lo punya 4 kucing. Gue tuh paling banyak punya anjing di rumah nyokap gue ada 17, tau gak lo? Serem ya? Ya ampun. Iya, ternyata Sesa adalah dog lovers ya. Iya. Memang nggak bisa dipaksa orang punya. Kalau gue sebenarnya bisa sama anjing dan bisa sama kucing. Iya. Aku soalnya lahir sebelah anjing. Anjing gue yang pertama tuh bener di sebelah gue, jadi ya udahlah. Iya. Ini ada yang bilang nih di YouTube, tapi lama-lama akan suka kok Kak Sesa, sama ntar kayak sepupuku. Semenjak kerawat kucing akhirnya jadi gemes tapi tetap nggak berani pegang. Aku nggak berani pegang. Dia nggak berani cat lovers. Aku nggak berani. Sama kucing tuh gue takut banget. Aduh, takut banget, sumpah. Dia trauma sama kucing. Nggak apa-apa, ini juga prinsip gue. Nggak semua orang harus punya kucing. Iya bener. Oke deh. Oke, sekarang YouTube lo sudah series di YouTube. Di Instagram lo secara organik followersnya udah pada follow ya dengan senang hati. Iya. Ada tujuan ke platform lain mungkin? Facebook lo jalan? Enggak kayaknya ya. TikTok kali ya, nggak tahu deh. TikTok sih gue punya sebenarnya, pernah bikin dan pernah posting videonya. Saya tuh sebenarnya punya account TikTok dan udah pernah posting beberapa videonya Tito Molo sama Leon dan Cimoy. Tapi inget nggak gue pernah kecopetan handphone? Iya. Jadi saya kan pernah kecopetan handphone tuh, cat lovers ya. Jadi aplikasi TikTok itu ada di dalam handphone yang diambil copet itu. Jadi sejak itu gue nggak pernah download lagi TikTok. Jadi sampai sekarang gue nggak pernah buka TikTok. Ya. Nggak bilang kalau TikTok itu nggak menarik ya, tapi kayaknya untuk sekarang masih time consuming banget kalau mesti Instagram, YouTube dan TikTok. Nggak tahu deh tapi nantinya ya. Mungkin 2021 kita mainin TikTok kali. Lo aja sebagai challenge baru. Walah. Udah semua. Jadi saya kalau buat YouTube yang penting adalah yang pertama mulai. Yang pertama mulai. Terus yang kedua pilih topik yang gampang kayak gue. Yang sehari-hari. Jadi yang emang sehari-hari tuh kita begitu melek tuh udah tahu bahwa kita mau ngebahas apa. Oh my god Ya. Jadi kadang-kadang kan kita punya cita-cita ideal nih. Saya pengen bikin travel channel di YouTube gitu. Sementara gue traveling aja setahun cuma sekali. Nah, itu udah ribet tuh. Dari mana kita bikin kontennya. Jadi kalau saran saya adalah kalau mau bikin YouTube itu yang pertama mulai aja. Jangan ribet sama ketakutan-ketakutan. Yang kedua, cari konten yang gampang. Yang kita melek tuh udah langsung ada nih konten udah jadi dan menarik. Sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang bisa menarik buat orang. Ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, pilih spesifik. Pilih kita ngobrol sama siapa. Kayak teman-teman saya di Cat. Jadi pilih spesifik niche lah ya. Tahu nggak lo? Target yang spesifik. Ya. Jadi kayak YouTube itu kan sebenarnya kayak ngedevelop komunitas ya. Yes. Jadi kayak saya bisa berkontak sekali sama cat lovers yang ada di YouTube karena gue tahu persis nih hari-harinya mereka main kucing apa, deritanya apa ya. Derita setiap kali ngelihat kucingnya muntah, mesti ngebersihin pasirnya setiap hari. Nah itu tuh adalah orang yang gue spesifik tahu persis saya ngobrol sama siapa. Ya. Gitu. Benar. Simple itu doang 4. Yang keempat adalah cari ritme sendiri. Find your own rhythm. Yes. Saya tuh dulu pertama nyobain YouTube, gue commit ses. Yes. Pertama kali bikin produksi konten di YouTube adalah gue komit bahwa gue akan bikin 1 video seminggu. Iya tuh, lo komit banget, konsisten.
Itu juga. Dan di tengah-tengah ternyata gue nemuin ritme gue kalau gue tuh bisa produksi 2 seminggu. Malah lebih banyak. Iya, malah lebih banyak. Keren. Dan itu gue nggak pernah berhenti sampai sekarang. Jadi selama 15 bulan itu, gue selalu punya video baru di YouTube 2. Yes. Selalu 2. Itu Ya, komitmen yang harus dijaga. Karena di YouTube itu sebetulnya konsistensi kita tuh penting. Jadi kalau kita cuma keluar sekali akan tenggelam. Dan lo improve, ya kan? Lo kan Iya. perbaikan terus tuh, ya kan? Iya, terus yang berikutnya adalah gitu. Semua orang yang di YouTube ya pasti akan merinding melihat video-video awalnya. Gue kalau melihat video awal gue itu gini, oh my god, what were I thinking waktu itu gitu. Ya, Jadi- benar-benar. Jadi cuman ya udah setiap video baru gue selalu punya progres gitu. Dari mulai editingnya jadi lumayan, Ya, ngomongnya jadi nggak terbata-bata. itu skill baru lo tuh, beneran. Keren. Iya, itu. Tapi gue tetap belajar ngedit segala macam ya. Gue belajar ngeditnya di YouTube juga, Ses. Di Gue belajar ngedit itu cuma ngeliat video tutorial. Ya, nonton. Jadi berenyit ya, anak-anak Amerika yang umurnya 13 tahun tuh, Ya. Asian American yang, hi guys, this is what I do. Nonton iMovie, gue belajar dari anak-anak kecil itu. Oh, lo pakai iMovie aja. Gue ngeditnya pakai iMovie, gratisan di Aku laptop. nggak suka. Ya, saya itu ngedit cuman di iMovie doang. Sampai sekarang. Cuman model handphone sama edit di iMovie, that's it. Gua anak InShot gue. Gua nggak Ya, suka. iMovie itu sebenarnya ribet sih. Jadi ada beberapa, emang dia kan simple. Jadi kalau kita mau bikin beberapa layer tuh harus ada effortnya. Tapi so far video gue kan minimal edit juga. Iya. Oke, sip. Kalau gitu tipsnya banyak banget. Ada yang mau nanya nggak nih? Aduh, fansnya Om WP banyak juga tuh dari Malaysia. Iya, kita nggak nanyain. Aduh, Kucing bisa menghilangkan stres dan aura negatif tuh, Ses, katanya teman-teman di YouTube bilang. Ya. Terus ada Leon di giveaway aja Om, dia kali Leon terus dikasih. Ada yang mau nanya teman-temannya pencinta kucing dan pencinta Om Willy? Ini fans lo semua yang nonton. Wow. Kalau nggak ada ya udah. Kita udah 30 menit soalnya juga. Oke.